Ribuan bahkan puluhan ribu pelayat dari berbagai kota yang menangis itu tampaknya tak seorang pun yang datang berniat menghiburku. Mereka semua melayat diri mereka sendiri. Hanya orang tuaku dan beberapa orang famili yang terus menjagaku agar aku tidak pingsan, seperti banyak santri yang sama sekali tidak siap ditinggal almarhum. Almarhum sejak selesai dimandikan dan dikafani sudah sepenuhnya milik mereka para pelayat diri sendiri itu. Mereka bawa almarhum ke masjid yang sudah penuh sesak untuk mereka sembahyangi. Aku setengah sadar mengikuti upacara pelepasan jenazah. Kiai Salman, sahabat almarhum, yang memberi sambutan atas nama keluarga. Lalu beberapa kiai dari berbagai daerah memanjatkan doa, tapi aku tak tahu persis siapa mereka itu. Aku hanya asal mengamini. Hari berikutnya dan berikutnya, banjir jamaah laki-laki dan perempuan tak susut meluapi makam dan masjid pesantren kami. Alunan tahlil dan doa seolah tak pernah putus dari pagi hingga malam hari. Mereka meratapi kepergian almarhum yang selama ini mereka anggap guru dan bapak, sandaran mereka. Kiai Sopir atau yang populer dipanggil Mbah Sopir adalah sesepuh dalam arti yang sebenarnya di wilayah kabupaten kami dan sekitarnya. Di samping mengasuh pesantren dengan ratusan santri laki-laki perempuan, beliau secara de facto juga mengasuh dan melayani ribuan santri kalong. Mereka yang tidak tinggal menetap di pesantren tapi selalu datang untuk mengikuti pengajian rutin beliau atau yang sekadar sowan dengan berbagai keperluan. Belum lagi mereka yang datang dari tempat-tempat yang jauh, bahkan banyak sekali pejabat dari tingkat provinsi dan pusat menyempatkan diri sowan kiai sepuh yang sederhana ini. Dalam hal menerima tamu, pastilah tak ada yang dapat menandingi Kiai Sopir. Hampir setiap hari, dari pagi hingga malam, dalem atau rumah beliau tak pernah sepi dari tamu, baik yang datang perorangan atau kebanyakan berombongan. Bahkan tidak jarang rombongan tamu yang datang tengah malam, dan peraturannya setiap tamu yang datang harus makan. Ruang tamu dalam beliau yang sederhana didominasi oleh dua balai-balai besar dari bambu dialasi tikar pandan. Ada bangku memanjang tempat Mbah Sopir duduk, dan biasanya dengan kiai-kiai atau tamu yang sepuh yang diajak duduk bersama beliau. Di depannya ada meja kuno yang selalu penuh dengan makanan, dikelilingi beberapa kursi yang tidak seragam. Di atas dua balai-balai besar itulah biasanya santri-santri dalam dengan sigap mengatur hidangan untuk makan para tamu. Kiai Sopir tidak membedakan siapa-siapa yang datang kepada beliau. Siapapun tamunya, pejabat tinggi atau rakyat jelata, laki-laki atau perempuan, dari kalangan santri atau tidak, beliau terima dengan gembira dan penuh penghormatan. Telinga beliau dengan sabar menampung segala keluhan, curahan hati, bahkan bualan tamu-tamunya yang beragam. Di hadapan beliau, semua orang merasa benar-benar menjadi manusia yang merdeka, manusia yang dimanusiakan. Mereka pun tak segan-segan mengutarakan keperluan-keperluan mereka, mulai dari mengundang ceramah hingga mengundang untuk peletakan batu pertama pembangunan masjid atau madrasah, mulai dari minta doa restu hingga minta utangan, dari minta air suwuk
untuk anak yang rewel hingga minta nasihat perkawinan, dari minta dicarikan jodoh hingga minta dicarikan menantu, dari minta arahan menggarap sawah hingga minta dukungan untuk pilkada, dari minta fatwa keagamaan hingga minta bantuan kenaikan pangkat. Maka tak heran bila kepergian Kiai Sopir mendapat perhatian yang begitu luas. Semua perhatian hanya tertuju kepada almarhum, bahkan sampai peringatan wafat beliau yang ke-40, empati hanya tertuju kepada mereka sendiri yang merasa kehilangan Kiai Sopir. Aku terlupakan sama sekali. Aku adalah istri almarhum yang selama ini mereka panggil Nyai Sopir. Perempuan yang kemarin-kemarin juga mereka perhatikan dan hormati bersama almarhum. Perempuan yang mendampingi beliau sejak Nyai sepuh wafat hingga akhir hayat beliau. Akulah yang selama ini mengatur keperluan-keperluan pribadi Abah, begitu aku memanggil beliau. Sehari-hari, mulai dari potong rambut hingga pakaian yang Abah kenakan, akulah yang mengatur jadwal Abah, kapan mendatangi undangan-undangan dan kapan mesti istirahat. Aku juga mengatur agar mereka yang sowan tidak ada yang terlantar, semua harus disuguhi makanan seperti yang dikehendakkan Abah. Peringatan 40 hari wafatnya almarhum Abah, banjir manusia kembali meluapi kawasan pesantren kami. Setelah itu barulah pengunjung yang berziarah agak menyusut. Aku tidak tahu apakah orang-orang mulai mengingatku sebagai Nyai Sopir, pendamping kiai mereka yang tidak ada. Teringat beberapa bulan kemudian, aku yang kala itu nyantri di pesantren Abah dan baru berumur 20 tahun, dipinang Abah melalui seorang tokoh masyarakat di desaku. Ketika kemudian orang tuaku yang juga termasuk santri Kiai Abah menyampaikan pinangan itu, aku tidak bisa berkata apa-apa. Perasaanku campur aduk, tidak karuan, kaget, tidak percaya, bangga, dan entah apa lagi. Tapi karena kedua orang tuaku sepertinya mendukung, aku pun akhirnya ikut saja seperti kerbau dicocok hidungnya. Walhasil jadilah aku Nyai Sopir, istri seorang kiai besar yang dihormati tidak hanya di wilayah kota kami saja. Kiai yang bila ada pembesar datang dari ibu kota tidak pernah terlewatkan dikunjungi dengan segala penghormatan. Sebagai pendamping kiai sekali berabah, aku mempunyai sedikit modal. Di samping berwajah lumayan, aku hafal Al-Quran, dan di pesantren bagian putri aku menjabat sebagai pengurus inti. Ditambah lagi berkat latihan setiap malam Selasa di pesantren, aku sedikit bisa berpidato. Maka tidak lama aku sudah benar-benar bisa menyesuaikan diri. Masyarakat pun tampaknya sudah benar-benar memandangku sebagai nyai yang pantas mendampingi Kiai Sopir. Bahkan sesekali aku diminta panitia mewakili Abah mengisi pengajian. Dari sisi lain, perasaanku terhadap Abah yang semula lebih kepada menghormati, berangsur menjadi mencintai beliau. Apalagi Abah begitu baik dan bijaksana sikapnya terhadap diriku yang dari segi umur terpaut sangat jauh. Abah tahu bahwa aku masih muda dengan pikiran dan keinginan-keinginan anak muda. Abah tidak pernah melarangku, misalnya melihat televisi atau mendengar lagu-lagu dari radio. Paling-paling beliau hanya mengingatkan supaya aku tidak melupakan tugas-tugasku. Peringatan 100 hari wafat Abah, kemudian 1 tahun, kemudian peringatan haul beliau setiap tahun yang sekarang sudah haul ke-7, terus ramai dibanjiri ribuan orang dari berbagai penjuru. Aku terlupakan atau tidak oleh mereka, tapi aku benar-benar terus merasa sendirian. Abah, apakah di sana Abah masih memperhatikanku seperti dulu? Aku kini benar-benar sendirian, Abah. Sendirian. Alangkah cepatnya waktu, alangkah singkatnya kebersamaan kita. Kini tak ada laki-laki yang kuurus sehari-hari. Tak ada orang yang selalu memperhatikanku, yang menasihati dan memarahiku.
Dan persis seperti kata Titik Puspa dalam salah satu tembangnya, tidak ada lagi tempat bermanja. Aku mencoba sebisaku untuk mengurus pesantren tinggalan Abah. Ustadz-ustadz yang gede-gede masih setia mengajar di madrasah dan pesantren kita. Pengurus pesantren juga masih menganggap aku nyai mereka dan mereka taati seperti Abah masih hidup. Semuanya seperti berjalan biasa-biasa saja, Abah. Hanya setiap malam ketika aku sendirian, aku selalu teringat Abah. Pedih rasanya tak mempunyai kawan berbincang yang seperti Abah, yang setia mendengarkan celotehku meski sepele, yang siap membantu memecahkan masalah yang aku lontarkan. Oh Abah, kini aku mempunyai masalah besar dan Abah tak ada di sampingku. Orang mulai memperhatikanku, tapi tidak seperti perhatian mereka saat Abah masih ada. Kini mereka memperhatikanku sebagai janda muda. Baru setahun Abah meninggalkan kami, sudah ada saja godaan yang harus aku hadapi. Seorang ustadz yang sudah mempunyai 2 orang istri terang-terangan melamar aku. Lalu seorang duda kaya mengirimkan proposal lamaran lengkap dengan CV-nya. Belakangan seorang perwira polisi bujangan juga menyampaikan keinginannya yang serius mempersunting aku. Semuanya aku tolak dengan halus. Kemudian kedua orang tuaku sendiri dengan hati-hati menanyakan kepadaku apakah aku memang sudah ingin menyudahi status jandaku, ingin didampingi oleh seorang suami. Namun ketika aku tanya, kawin dengan siapa? Kedua orang tuaku tidak bisa menjawab, dan sejak itu mereka tidak pernah menyinggung-nyinggung masalah itu lagi. Sungguh Abah, bukan kebutuhan biologis benar yang membuat aku terpicu pertanyaan kedua orang tuaku dan berpikir tentang laki-laki lain untuk menjadi suami setelah Abah. Meski tidak aku pungkiri faktor biologis itu ada, tapi dengan memikul tanggung jawab memelihara pesantren tinggalan Abah, aku sungguh memerlukan penopang. Belum banyak ilmu yang sempat aku serap dari Abah. Aku perlu mengayom seperti Abah dulu. Aku perlu orang dengan siapa aku dapat bertukar pikiran. Syukur dapat memberikan nasihat dan arahan bagi kelangsungan dan perkembangan pesantren kita. Pada itu, Abah, telingaku yang tersebar di mana-mana terus mendengar pembicaraan masyarakat. Beberapa tokoh masyarakat diam-diam membicarakan diriku dan pesantren kita. Mereka iba terhadap nasibku dan sekaligus memperhatikan pesantren kita. Mereka sadar bahwa aku masih muda dan di sisi lain pesantren kita butuh kiai laki-laki seperti umumnya pesantren-pesantren yang lain. Mereka seperti juga aku terbentur kepada pertanyaan, siapakah kiai laki-laki itu? Kemudian ku dengar mereka menyepakati kriteria dan syarat-syarat siapa yang boleh mengawiniku. Mereka tidak rela kalau aku dibersunting orang biasa yang tidak selevel Abah. Mana ada yang selevel Abah mau mendampingiku. Masya Allah Abah. Apakah karena menjadi jandanya kiai seperti Abah, lalu aku hanya dianggap objek yang tidak berhak menentukan nasib sendiri? Setiap malam aku menangis, Abah, menangis sebagai nyai yang mendapat warisan tanggung jawab, menangis sebagai perempuan dan janda muda yang kehilangan hak. Tapi aku tetap nyaimu, Abah. Aku tidak akan menyerah, aku percaya kepadanya. Kompas 17 Desember 2011. Ahmad Mustafa Bisri.